di dalam Minggu Advent pertama tentang masa penantian akan kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu, kasih setiamu yang telah memimpin kami. Terima kasih untuk sepanjang perjalanan ibadah kami boleh sama-sama memuji Tuhan dengan hati yang sungguh menikmati satu kerinduan untuk memuji Tuhan, dan Tuhan sendiri yang berkenan atas seluruh pujian kami. Terima kasih untuk seruan doa syafaat kami, dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama juga mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berbelas kasih, beranugerah ya Tuhan, membuka hati pikiran kami untuk kami memasuki momen merindukan, mempersiapkan diri ke dalam Natal, di dalam Minggu Advent. Apa dan kenapa itu ada, supaya kami boleh belajar merefleksikan Natal di dalam pengertian yang benar, sehingga kami tidak menjadi sama dengan dunia, sehingga kami tidak menjadi gereja yang ikut di dalam euforia yang sebenarnya menjauhkan kami dari kebenaran. Berkati kami, selidiki hati kami dalam merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari 2 Petrus. Kita membaca dua bagian, dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21 dan 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 13. Yang pertama 2 Petrus 1 ayat 16 sampai yang ke-21. Kita membaca bergantian. Saya membaca 16, Bapak Ibu sekalian 17, demikian hingga ayat ke-21. Dari 2 Petrus 1, demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sekarang kita memperhatikan pasal 3. Kita sama-sama membaca 3 ayat dari ayat 11 sampai yang ke-13. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan, sama-sama membaca 3 ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Terus kalian, di dalam Minggu Advent yang kita masuki, dimulai dari Minggu Advent itu sebenarnya dimulai di dalam tradisi gereja. Tidak ada di dalam Alkitab Minggu Advent 1, 2, 3. Tapi di dalam tradisi gereja meresponi firman Tuhan, maka gereja memulai satu jenis tradisi yang namanya kalender gerejawi. Nah, salah satu jenis kalender gerejawi yang dirayakan yaitu Minggu Advent. Minggu sebelum Natal, minggu-minggu sebelum Natal, 4 minggu sebelum Natal, puncak di 24. Maka Minggu Advent ini secara tradisi dimulai tahun 380-an Masehi. Dimulai dari Prancis, dari gereja yang kecil, saat itu masih satu gereja Katolik ya. Lalu nanti perjalanannya sampai ada satu konsili gereja di Spanyol, akhirnya menjadi satu perayaan yang dirayakan oleh seluruh gereja di seluruh dunia mulai dari abad yang ke-6. Yang menjadi satu minggu perayaan yang dirayakan. Minggu Advent yaitu minggu-minggu menjelang Natal yang penuh dengan kegembiraan. Bagaimana jemaat diarahkan untuk membaca, para pastor saat itu merenungkan firman Tuhan untuk bagaimana jemaat diajak mempersiapkan diri masuk ke dalam Natal.
Yaitu pada minggu-minggu menjelang Natal, gereja diajak mengenang kembali untuk merayakan inkarnasi sebagai pemenuhan janji Allah untuk membebaskan umatnya dari dosa, dari setan, dan dari kematian. Jadi dari zaman itu sudah begitu banyak konsep-konsep agama yang mau masuk ke dalam iman Kristen. Nah ini harus di-counter. Dan juga sudah begitu banyak perayaan-perayaan selebrasi dunia yang mau diadopsi di dalam perayaan-perayaan iman Kristen. Jadi bukan hanya sekarang euforia perayaan Natal itu glamor dan segala macam. Sejak zaman itu sudah ada. Maka iblis selalu berusaha untuk menggantikan. Nah itu sebab bapak-bapak gereja berusaha untuk membawa jemaat sekali lagi untuk merenungkan Natal dengan prinsip yang benar. Di dalam semangat inkarnasi penggenapan janji Allah untuk membebaskan umatnya dari dosa. Nah ini motifnya. Namun saudara-saudara sekalian, perayaan Advent ternyata di dalam perjalanannya tidak sekedar melihat ke belakang mengingat tentang inkarnasi Kristus, tentang kelahiran Yesus Kristus. Tidak hanya berhenti di situ perayaannya. Tapi yang justru yang menjadi main course-nya, yang paling utama di dalam perayaan Advent, melihat ke depan. Nah jadi bagaimana jemaat dilihat memaknai Natal yang sudah lalu untuk melihat ke depan. Itu motif dari semangat Advent, perayaan Advent. Bahwa jemaat diajak untuk melihat apa itu Natal yang sesungguhnya untuk melihat ke depan. Advent sendiri berasal dari bahasa Latin, ya dari kata adventus. Di dalam penerjemahan dari bahasa Yunani yang menjadi kata parousia. Parousia dari bahasa Yunani berbicara tentang kedatangan Yesus yang ke dunia, yang kedua ke dunia. Maka parousia di dalam bahasa Yunani dibaca di dalam perayaan Adventus, yaitu perayaan Advent di dalam gereja yang dirayakan di dalam mengingat perayaan Natal yang sudah lewat untuk pengharapan hari depan. Maka di dalam tradisi gereja, jemaat sekalian, Minggu Advent seringkali diakhiri, menarik dalam perayaannya nanti dalam Minggu Advent keempat sebelum Natal, diakhiri dengan baptisan jemaat di dalam tradisi-tradisi gereja. Jadi jemaat sudah dikatekisasi, kapan jemaatnya dibaptiskan? Nanti pada saat perayaan Advent terakhir. Sebagai simbol untuk semua jemaat melihat bahwa orang-orang yang telah dibaptiskan masuk ke dalam kehidupan baru sebagai gereja, diundang masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus dan persekutuan dengan keluarga kerajaan Allah yaitu gereja sebagai tubuh Kristus. Nah ini yang terjadi dalam tradisi gereja. Itu sebab di dalam tradisi sebelum tradisi pohon Natal ada. Banyak sekali perdebatan tentang tradisi pohon Natal ya, termasuk Luther sebenarnya yang pertama kali mulai mempropagandakan tentang pohon Natal. Jadi sebelum itu ada pada zaman abad ke-6 dan segala macamnya, mereka jemaat pada gereja-gereja pada zaman itu merayakan Advent dengan dua simbol yang paling penting. Yang pertama yaitu gereja memasang korona atau lingkaran-lingkaran yang di depan pintu rumah yang biasanya momen Natal, ingat kan ya? Ada dari bambu-bambu lalu kita pasang daun-daun dan segala macam. Itu ada filosofinya sebenarnya, ada ceritanya. Itu gambaran dari lingkaran Advent, satu lingkaran yang tidak terputus, menyimbolkan gambaran dari kekekalan yang dirayakan. Bahwa di dalam Advent kita mengingat akan kedatangan Kristus yang kedua untuk kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Maka gereja memasangnya sebagai simbol gambaran dari keselamatan yang telah kita terima, lahir baru di dalam Roh Kudus dan kita beroleh hidup kekal di dalam Kristus. Nah itu alasannya sebenarnya sehingga ada simbol itu. Jadi corona itu yang pertama menjadi tradisinya. Lalu ditandai lagi dengan tanda yang kedua dengan lilin. Ada lilin satu hari Minggu pertama, Advent pertama, nanti ditambah lagi lilin kedua, Advent kedua, lilin ketiga, Advent ketiga, sampai lilin keempat. 3 lilin pertama berwarna ungu, simbolik dari tanda kemuliaan sekaligus kedukaan di dalam kematian Kristus yang diingat, inkarnasi Kristus. Dan nanti lilin yang terakhir warna pink atau warna merah, simbolik tentang kasih Allah yang memberikan dirinya kepada kita dan tentang kemenangan Kristus di dalam kelahirannya untuk menebus kita dari dosa. Jadi di dalam hal ini
Itu simbolik-simbolik yang menggambarkan tentang kita mengingat kasih Allah yang datang dan pengharapan yang akan dibawanya di hari depan. Jadi masa Advent dirayakan di dalam 4 minggu berturut-turut sebelum masa puncak Natal di dalam 24 malam dan 25 pagi. Nah, itu sebab bagi gereja Katolik tidak boleh, kalau kita melihat tradisinya bahkan sampai sekarang, karena mereka sangat menekankan tentang Advent ini, perayaan Advent, tidak boleh ada perayaan Natal sebelum tanggal 25. Lewat 25 boleh perayaan Natal. Makanya kalau ada persekutuan-persekutuan kantor yang dimana ada Kristen dan Katoliknya, selalu di Januari dibikin. Karena yang Katoliknya tidak bisa terima kalau perayaan Natalnya sebelum tanggal 25. Lah Adventnya bagaimana? Persiapan untuk Natalnya bagaimana? Ada certain motif yang baik di dalamnya sebenarnya, jadi tidak tentu salah juga. Tapi ketika akhirnya itu harus disaklekan, nah itu yang jadi masalah. Tapi motif di baliknya kita boleh pelajari itu menjadi baik. Dan menarik, di dalam Luther ketika gereja Protestan jadi dan bahkan di dalam gereja-gereja Calvinis, tradisi ini tidak dihilangkan loh. Jadi ketika gereja Protestan berdiri, banyak juga tradisi dari gereja-gereja Roma Katolik yang masih dipakai. Selama prinsipnya di dalam kebenaran firman Tuhan, tradisi itu dijalankan. Tapi ketika itu tidak berdasar lagi kepada firman Tuhan, banyak memang tradisi yang dipangkas. Nah, salah satunya yang dijalankan, masih terus dijalankan yaitu tradisi dari minggu kalender gerejawi. Termasuk nanti kalender Paskah, sebelum Prapaskah itu ada minggu-minggunya, lalu termasuk di dalam minggu kalender gerejawi di dalam persiapan Natal yaitu minggu Advent. Namun 4 minggu Advent ini memiliki arti khusus yang berbeda-beda setiap minggunya. Ada pengertiannya setiap minggu. Jadi bukan hanya oh ya pokoknya persiapan untuk menuju Natal. Tidak, menarik sekali di dalam kalender gereja minggu Advent pertama itu disebut dengan peringatan akan penantian Kristus datang kali kedua. Minggu Advent pertama sebagai ibadah mengingat persiapan kepada akhir zaman. Nah ini nanti akan kita renungkan di dalam perenungan pada pagi hari ini. Itu sebab khotbah minggu Advent pertama berpusat pada khotbah eskatologis, pengharapan akhir zaman. Bukan dalam nuansa teror tentunya, neraka, hukuman, bukan. Tapi justru di dalam nuansa pengharapan kepada orang-orang percaya dibawa kepada antisipasi sukacita yang benar, bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali menjadi kemenangan, puncak dari kemenangan, menjadi sukacita bagi kita. Nah ini yang dibawa supaya jemaat tidak bergeser kepada euforia perayaan palsu yang ditawarkan oleh dunia. Nah ini minggu Advent pertama. Minggu Advent kedua dijadikan sebagai ibadah untuk persiapan jalan bagi kedatangan Yesus. Di dalam pengertian menuju awal baru setelah kedatangan Yesus yang pertama. Maka ini jadi persiapan kepada jemaat apa yang harus kita persiapkan di dalam kehidupan kita. Minggu yang ketiga, Advent ketiga itu disebut Minggu Gaudate, minggu menyambut Natalnya, minggu menyambut kelahiran Yesusnya. Dipersiapkan orang untuk mengingat kembali ke pasnya. Jadi yang tadi minggu pertama, minggu kedua lebih menekankan kepada presentnya atau untuk ke future-nya, dan minggu ketiga diundang ditarik lagi di dalam masuk ke dalam persiapan Natalnya. Sedangkan minggu keempat benar-benar berbicara tentang kelahiran Yesusnya di dalam Marianya. Nah itu yang menjadi latar belakang dari minggu Advent diadakan di dalam sejarah gereja, di dalam tradisi gereja. Nah kenapa kita menjalankannya? Satu undangan juga untuk kita tidak tersedot kepada pengalaman-pengalaman Natal versi dunia yang tanpa sadar sudah mencekok di kepala kita. Ini harus dipagerin dari awal sehingga Emery Sunter tidak melakukan kesalahan yang sama. Sampai Reformanda ya, yang termasuk juga sudah tenggelam di dalam beberapa gereja-gereja cabang. Saya tidak sedang mengkritik gereja-gereja GRI tertentu, tapi bias itu tanpa sadar sudah menjadi tertelan, sudah menelan gereja pada saat ini. Sehingga kita tidak boleh jatuh ke dalam lubang semakin dalam. Ini yang menjadi undangan untuk kita sama-sama renungan pada pagi hari ini. Maka dalam minggu Advent pertama pada hari ini disebut sebagai masa penantian. Khotbah Advent minggu pertama ini berbicara tentang penantian akan kedatangan Kristus yang kedua. Advent bukanlah
persiapan untuk kelahiran Yesus yang pertama. Bukan itu motif semangatnya, seolah-olah Yesus tidak pernah datang. Tapi menjadi kesadaran mengingat kelahiran Yesus yang pertama untuk melihat kepada kedatangannya yang kedua. Ini penekanannya. Maka sekarang kita masuk di dalam renungan dari firman Tuhan yang tadi kita baca, Bapak Ibu sekalian. Maka yang terpenting di dalam perayaan Advent, minggu-minggu Advent, bukan pada dekorasi Natalnya. Nah ini perhatikan, kita mulai self kritik di dalam gereja. Gereja di dalam perayaan masuk persiapan Natal, maka kita sudah mulai sibuk. Bahkan gereja sudah selalu kalah dengan mall dan kafe-kafe. Mall sama kafe November awal pernak-pernik Natal sudah penuh. Karena memang untuk dijual juga sekaligus memang ya. Tapi gereja baru mulai persiapan dekorasi Natal itu ya akhir-akhir November begitu kan ya. Tapi poinnya tidak salah di dalam dekorasi, tapi mari kita mengkoreksi. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Maka yang terpenting dalam minggu-minggu Advent bukan pada dekorasi Natalnya, melainkan pada perenungan dan persiapan akan kedatangan Yesus yang kedua. Ini motif dan semangat dari perayaan Natal sesungguhnya di dalam tradisi gereja. Menunggu, momen itulah yang kita pakai sambil mengingat bahwa Yesus telah pernah lahir, Yesus sudah menebus kita, maka semangat itu yang menjadi kekuatan kita untuk menunggu parousia, untuk menunggu kedatangan Yesus yang kedua. Kapan? Memang Alkitab tidak kasih tahu kapan. Tapi pakai kalimat segera. Ya segeranya itu kapan? Sampai kapan menunggu? Dan apa yang harus kita lakukan waktu menunggu? Persiapan apa yang kita perlukan di dalam menunggu? Nah ini pertanyaan serius. Emang kan cuma menunggu ya nanti Yesus datang. Bukan, ada kesadaran eskatologis yang sangat serius di dalam kehidupan kita menjadi gereja. Susah ya untuk membawa ini menerjemahkan ke jemaat. Karena kita nggak punya konsep ini. Seseorang tidak punya satu common sense dalam satu keberadaan, diingatkan tentang hal itu, dia tidak pernah ngerti. Kayak anak-anak lah ya, anak saya masih umur 5 tahun. Atau yang umur 3 tahun deh. Common sense tentang setelah main membersihkan mainan, merapikan mainan kan gak ada dalam kepalanya. Jadi sampai berbusa mulut mamanya, bersihkan, rapikan mainanmu setelah main. Jawab apa? Iya mama, setelah itu sudah dia pergi. Karena membersihkan mainan itu apa maksudnya? Dia enggak punya common sense-nya. Saya yang salah karena pakai setting kalimat bersihkan mainanmu setelah main. Tahu apa yang dilakukannya? Setelah ulang-ulang 10 kali, dia pergi ke kamar mandi, dia cuci. Loh ngapain kamu cuci? Kan kata papa bersihkan. Oh iya ya, saya yang salah. Harusnya ayo rapikan, itu yang pertama. Lalu bangun settingnya, setelah dia main, mari kawan-kawan bereskan. Ikut. Dia lah tahu polanya, membeo, ditanamkan konsep common sense itu pertama kali. Setelah dia tahu, setelah membeo, berikutnya dia bilang, rapikan mainanmu. Dia sudah tahu. Nah sama dalam hal ini, saudara kita tidak pernah punya common sense, kita nggak pernah dibangun di dalam kesadaran bahwa pranatal, minggu Advent adalah minggu di mana gereja dipersiapkan untuk sekali lagi bertumbuh belajar mengingat kedatangan Kristus. Kesadaran eskatologis yang begitu serius bahwa Kristus akan datang sekali lagi dan di dalam kedatangan yang kedua bukan seperti kedatangan yang pertama, tapi penghakiman Allah yang dibawanya. Satu misi yang terlalu serius yang dimana kita akan berhadapan dengan penghakiman Allah. Kalau kita nggak persiapkan diri, jadi apa kita? Nah ini yang kita bilang, kita bias, kita tidak pernah ngerti konsep ini. Akhirnya Natal, ayo siapkan. Siapkan apa saudara, siapkan apa? Itu sebab sekali lagi peringatan itu terlalu sensitif dan mungkin menyinggung beberapa orang. Yang juga dulu saya tersinggung dalam patong, saya tidak pusing dengan pohon Natal katanya ya. Saya sudah disuruh-suruh, sudah kuliah waktu itu di STT, sedang persiapan ujian untuk akhir karena di Desember itu ujian, malah disuruh untuk dekor pohon Natal. Setelah jadi pohon Natal, ini tidak penting, ini dibuang saja. Loh, ini siapa yang suruh, siapa yang apa? Ada perasaan-perasaan seperti itu ya. Tapi benar saudara, benar bahwa minggu-minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga di dalam minggu-minggu Desember itu, minggu-minggu Advent itu bukan bertujuan untuk dekorasi Natalnya, tapi undangan yang sering kali mimbar sudah tidak lagi tekankan.
untuk jemaat dibawa bertumbuh belajar dan merenungkan dan mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua. Ini satu panggilan yang serius bagi kita. Kenapa? Nanti kita lihat di bawah. Maka menunggu itu adalah hal yang sulit memang. Apalagi kalau tidak tahu berapa lama. Kita udah janjian, sorry ya gua telat macet nih, menurut Waze 1 jam lagi baru saya sampai. Ya sudahlah, saya tahu menunggu itu enggak enak, tapi paling tidak saya sudah tahu 1 jam. 1 jam saya mau ngapain? Ya entah saya main handphone saya, entah saya sedang baca buku saya atau apapun itu, entah saya masih ngafe nunggu teman saya. Aman. Tapi Yesus bilang, aku akan datang segera, tunggu. Mirip seperti Abraham, aku panggil kamu untuk pergi ke tanah perjanjian. Kemana? Enggak tahu. Aku akan kasih kamu anak. Oke, sudah tua, tunggu berapa lama? Enggak tahu. Enggak ada loh Tuhan bilang 25 tahun kamu harus tunggu. Pokoknya tunggu. Nah sama sekarang di dalam kedatangan Kristus yang pertama kita telah ditebus. Yesus mengatakan, aku akan datang segera. Tunggu. Sudah minum 1 cangkir kopinya, enggak habis, sudah habis. Cangkir kedua, sudah habis. Sampai 1 hari, 1 tahun, sampai saya tua, sampai saya mati. Mana ini? Mana? Nah ini enggak gampang memang menunggu dengan cara yang seperti ini. Dengan apalagi dalam khususnya dengan budaya instan yang kita miliki sekarang. Bahkan makanan pun kita sekarang harus junk food. Cepat kan ya? Sekarang kita makan tidak lagi menikmatinya sebagai satu kesadaran fellowship. Padahal setting makanan itu adalah setting persekutuan yang diberikan Allah. Sekarang kita makan itu kayak mobil isi bensin. Datang, jebret, rem, isi, bayar, pulang. Kita juga kayak gitu kan ya? Apa itu namanya? Kalau ke KFC atau McDonald dan segala macam itu? Drive thru. Sret, pesan, bayar, bawa sambil jalan nyam, jalan lagi. Makan menjadi satu hanya kepentingan untuk memasukkan suatu benda ke mulut untuk diolah dimasukkan ke perut. Itu makan tanpa ada lagi kesadaran fellowship di dalamnya. Nah ini budaya dari culture budaya instan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak lagi melihat signifikansi dari apa yang kita lakukan. Pokoknya cepat aja, cepat lagi. Apalagi internet. Kita sakau dulu hidupkan komputer saja, rata-rata era generasi tahun 80-an. Untuk hidupkan komputer kita bisa tunggu 5 menit dengan bunyi irama. Itu gaya RAM-nya berjalan sebegitu lama. Lalu pakai disk 5,5 floppy atau 3,5 itu. Masukkan lama. Masih pakai underDOS lagi. Masuk di dalamnya dan segala macam. Sekarang internet 10 Mbps saja kita gelisah sakau. Kalau bisa itu minimal 50 Mbps. Apalagi kalau sudah di luar negeri, Korea sekarang 1 giga saudara, 1 giga, bukan 1 mega lagi. 1 giga per detik. Jadi kalau mau download film yang 4 giga itu, udah jadi nonton filmnya. Kita masih tunggu, udah 1 jam lagi filmnya baru selesai terdownload. Sekarang main dulu. Sakau. Apalagi kalau nonton puter-puter sebentar buffering. Sakau, budaya instan memaksa kita untuk terus. Bukan berarti kita menjadi orang yang boleh lambat-lambat, tapi bedakan antara cepat dengan kegelisahan. Saudara, is totally different. Ada saat di mana Tuhan mengcounter kita untuk menunggu. Nah ini yang kita mau lihat di dalam perenungan kita pada hari ini. Kita percayakan ya bahwa anugerah keselamatan yang telah diberikan Kristus itu setelah dipenuhi di dalam kita, bahwa kita telah mendapatkan keselamatan. Dan itu terjadi melalui Kristus yang inkarnasi datang ke dunia. Itulah Natal yang kita rayakan. Bahwa dia datang untuk menyelamatkan kita dan memberikan anugerah itu penuh di dalam kita. Melalui inkarnasi Kristus datang ke dalam dunia, melalui berita Natal kita diselamatkan. Tapi saudara-saudara sekalian, tentu tidak hanya itu kan yang kita imani di dalam iman percaya kita akan kedatangan Kristus. Iman kita tidak pernah berhenti pada kedatangannya yang pertama. Justru pengharapan kita dari iman kedatangan yang pertama itu memimpin kita kepada pengharapan yang pasti, yaitu membawa kita kepada pengharapan akan kedatangannya yang kedua. Kedatangan yang pertama yang telah menggenapi rencana kekal Allah, maka kita menjadi orang percaya yang telah mendapatkan keselamatan. Tapi keselamatan itu di dalam teologi reform, makanya ini clear, already and not yet.
kita sudah diselamatkan, tapi belum mendapatkan kesempurnaannya. Di mana kesempurnaan itu terjadi? Saat kedatangannya yang kedua datang ke dunia. Inilah cara Alkitab men-setting iman kita, membawa kita kepada jaminan di awal, pengharapan ke depan. Jadi bukan pengharapan kosong yang memang di satu pihak tunggu tidak tahu kapan. Tapi di dalam pengharapan tunggu itu ada jaminannya. Apa jaminannya? Lah, dia sudah datang kali pertama. Kalau dia sudah datang, masakan dia harus berbohong untuk kedatangannya yang kedua? Maka pengharapan kita itu menjadi pengharapan yang pasti. Ini tradisi yang dijalankan di dalam gereja untuk memaknai Natal dengan benar. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, tegurannya. Jadi hati-hati. Natal di dalam sejarah, di dalam tradisi gereja membawa kita untuk belajar memaknai eskatologi dengan benar. Jadi minggu-minggu Advent, jangan habiskan diri dengan euforia, glamoritas di dalam Natal. Natal bukan dengan pesta pora, itu satu hal yang mendukakan hati Tuhan. Melainkan penebusan yang membawa kita kepada memaknai hidup dalam kekudusan yang ditebus oleh Kristus, dalam panggilan yang disediakan oleh Allah untuk terus berharap pada penggenapan di dalam eskatologi. Maka pertanyaannya, kalau kita tahu sebegitu seriusnya rancangan Tuhan yang telah menebus kita untuk mempersiapkan kita kepada satu calling yang begitu mulia sampai kedatangan Kristus, bagaimana selama ini kita memaknainya? Seberapa serius kita memikirkan dan mempersiapkan diri akan kedatangan Kristus yang kedua? Terlalu serius. Saya tahu ini jadi susah karena ini masih tahap membangun common sense di dalam hati kita tentang konsep Natal yang sesungguhnya. Mulai membentuk cara pikir yang baru. Maka mari kita terus belajar untuk mengerti akan hal ini. Maka kedatangannya jemaat sekalian untuk memanggil seluruh alam semesta untuk berhadapan dengan pengadilannya yang suci. Inilah misi dari kedatangan Kristus yang kedua. Ini menjadi satu hal yang sangat serius dan membuat kita gentar. Dia datang dengan seluruh kemuliaannya, dia datang dengan seluruh pengadilan penghakimannya. Bagaimana mungkin kita tidak menjadi gentar? Bagaimana mungkin kita sembarangan? Nah, justru itulah siasat si iblis. Hal terutama yang dilakukannya adalah membuat kita abai akan hal ini sehingga kita menjadi sembarangan. Tapi sebaliknya, datangnya Kristus membawa kita kepada kesadaran kegentaran untuk kita sadar dia datang untuk mengakhiri seluruh sejarah dan untuk mewujudkan kerajaan kekalnya berdiri tegak di dalam bumi yang baru, Yerusalem baru. Kedatangan kosmik ini bukan satu pengalaman supranatural, pengalaman personal. Oh iya, Yesus akan datang lagi di hatiku. Bukan, ini pengalaman yang real. Ini benar-benar terjadi dalam pengalaman kosmik. Di mana dia akan datang dan disaksikan oleh seluruh orang di dunia dengan seluruh keagungannya. Maka jika kita mengerti akan hal ini, bukan satu pengalaman fenomenal perasaan sentimental, tapi pengalaman faktual yang akan terjadi, maka disitulah kita menyadari betapa besarnya kemuliaan Allah yang akan datang, betapa seriusnya pengadilan Allah yang akan datang. Bagaimana mungkin kita bisa main-main dengan seluruh kehidupan kita? Karena dalam Natal lah kita mendapatkan jaminan keselamatan, kita dibebaskan dari dosa dan tidak lagi di bawah murka Allah, maka kita sadar kita dipersiapkan untuk datang kedatangan yang kedua. Di satu pihak kita sadar kita sudah mendapatkan jaminan. Sehingga kita tidak lagi mengalami penghakiman akan kebinasaan. Tapi bukan membuat kita menjadi take it for granted. Bukan menjadi pokoknya kan saya sudah selamat. Jadi waktu kapanpun Yesus datang saya tidak masalah. Saya tetap selamat kok. Hati-hati jika kita orang yang diselamatkan. Apa tandanya? Tidakkah Roh Kudus akan menggelisahkan kita untuk menghidupi apa yang menjadi perintah Allah? Bahwa panggilan kita untuk menjadi orang-orang kudusnya Allah. Maka bagaimana pertanggungjawaban kita kalau kita mengatakan kita orang-orang yang telah ditebus tapi hidup kita berlaku sembarangan? Maka ketika Yesus datang, betapa malunya kita, betapa malunya. Tapi dunia telah menarik kita saudara sekalian untuk mengabaikan hal itu. Dunia telah menggeser pemaknaan Advent dan pemaknaan berita Natal kepada hal-hal yang terlalu sepele. Mari kita lihat, sekarang lihat di dalam gereja. Bukankah ini fakta bahwa Advent itu menjadi satu hal yang tidak penting lagi sekarang? Apa yang dilakukan gereja di dalam minggu-minggu Desember? Pertama,
gereja sibuk dengan acara Natal, departemen A sampai departemen Z. Saya tidak salahkan, tapi momen ini terabaikan, ini masalah. Natal sekolah minggu, Natal wanita, Natal pria, Natal remaja, Natal pemuda, Natal lansia, entah Natal apa lagi segala macam. 1 minggu bisa berapa Natal. Ada satu jemaat pengurus di satu gereja yang saya kunjungi, dia bilang dia sempat enek dan muak dengan gereja di dalam masa mudanya. Dia tinggalkan Tuhan. Kenapa? Saking cintanya papa mamanya dengan gereja, anak-anaknya dididik. Pokoknya mau hidup bagaimanapun dalam kondisi susah, gereja bilang apa, prioritaskan gereja. Oke, itu saya tidak masalah katanya. Tapi yang kedua, yang paling saya muak yaitu momen Natal. Dari minggu sampai minggu, Natal apapun di gereja saya, di gereja lain, papa mama saya datang dan saya harus ikut. Muak saya Pak, nyanyi lagu Natal itu sampai saya tidur pun di kepala saya terngiang-ngiang. Setiap hari Natal. Tapi apa meaningnya? Gak ada lagi, hilang. Lihat saudara betapa mengerikannya ketika peristiwa itu bergeser. Atau yang kedua, gereja sibuk dengan dekorasi, hadiah-hadiah. Nggak usah gereja, rumah pun akhirnya sibuk dengan hal ini. Tentu ada aspek di mana kita melatih anak untuk hal ini kan ya. Anak saya sudah tanya dari minggu November, minggu ketiga kemarin, kapan dekor Natal, kapan dekor Natal gitu ya. Padahal cuma pasang ya itu tadi, lingkaran itu dan segala macamnya. Cuman sekedar itu, niat itu penting buat dia. Oke lah, ada tempat untuk hal itu. Tapi ketika akhirnya gereja kita sibuk hanya dengan dekorasi dan hadiah-hadiah. Oh ya, departemen ini hadiahnya apa, departemen ini hadiahnya apa, untuk remaja hadiahnya apa. Akhirnya rencana anggaran gereja dimulai Januari yang paling banyak selalu di momen Natal. Tapi untuk Injilnya, who cares? Atau yang ketiga, gereja sibuk dengan latihan ini dan itu. Karena demi persiapan Natal. Kor ini, kor itu, satu orang kornya bisa kor bapak, kor ibu, kornya ini, kornya itu, semua kor dia ikuti dan segala macamnya. And yet dia lupa substansi dari persiapan Advent itu. Berita Natal itu menjadi bias. Bahkan kita tidak pernah menyadari akhirnya yang terutama yang tadi yang di atas itu, yang common sense baru yang dibangun dalam kita sekarang. Minggu Advent, persiapan Natal. Seharusnya gereja dibawa masuk ke dalam pengharapan eskatologis dan kesadaran akan penghakiman Allah yang segera datang. Ini yang harusnya dibawa kepada kesadaran sehingga enggak jadi euforia, enggak utopia, satu kemewahan, kenikmatan yang liar. Akhirnya ini kita lupakan. Kita mengungkapkan bahwa kita percaya akan kedatangan Kristus, iya kan ya? Kita bilang ini dalam pengakuan iman kita, setiap minggu kita mengatakan, aku percaya, apakah kalimat tentang Kristus, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita bolak-balik kok bilang ini tiap minggu. Niat inilah ketika kita melakukannya secara rutin tapi tanpa lagi mengerti pemaknaannya, kita hilang, kita menjadi terhilang. Kita hanya melihat itu sebagai kata-kata yang lip service keluar dari mulut kita. Tapi sekali lagi pertanyaannya saudara sekalian, kalau ditanya siapa yang tidak percaya Yesus lahir ke dunia? Kita semua percaya. Siapa yang tidak percaya bahwa Yesus akan datang kembali? Kita semua percaya. Tapi apa meaning dari semuanya itu? Kita telah lupakan. Maka mari kita bertanya sekali lagi, seberapa serius kita mengerti dan merenungkan arti kedatangan Kristus yang kedua? Seberapa serius kita bersikap dan mempersiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua? Nothing, buat kita nothing. Pokoknya saya udah dalam Yesus. Jadi konsep keselamatan yang ngawur. Jangan-jangan saudara sekalian, jangan-jangan kita sudah kehilangan kegentaran untuk mengerti kedatangan yang kedua. Satu kesadaran penghakiman yang terlalu serius. Kita nggak lihat lagi itu. Bahkan kita telah menganggap sepi akan hal itu. Dengan melihat kenyataan, sudah 2000 tahun kok dari kedatangan yang pertama. Mana? Nggak ada tanda-tanda tuh bahwa dia akan datang sekarang. Masih lama lah, masih lama. Ya sampai saya mati mungkin Yesus tidak datang dulu. Jadi ya udah enggak apa-apa. Nah ini perasaan kesadaran yang salah mengerti konsep eskatologis. Maka perasaan-perasaan merasa ini masih lama, akhirnya tidak merasa terlalu penting untuk mengerti eskatologi akan kedatangan Kristus.
Itu akhirnya tertanam dalam kepala kita. Teori-teori tentang aku percaya dia akan datang kembali, itu hanya menjadi satu lip service dari mulut kita tanpa satu hal yang membawa kita kepada kegentaran. Membuat kita sepele akan kedatangan Kristus yang kedua. Ini bahaya besar. Ditambah lagi saudara sekalian, ditambah lagi cara baca Alkitab yang salah. Alkitab seolah-olah tidak mewartakan bukti-bukti apapun akan hal ini. Mana buktinya Yesus akan datang? Apa tanda-tandanya Yesus akan datang? Gak jelas kok. Oke lah, dalam kitab Matius dikatakan akan ada perang, akan semakin mengerikan dan segala macam. Ya tanda-tandanya mulai ada, tapi kalau menurut prediksi masih jauh. Ya santailah, santai. Akhirnya tanpa sadar, lebih parah lagi, budaya skeptik telah meracuni pikiran kita, menganggap semua ini akhirnya menjadi satu berita tahayul. Kalaupun gak sampai kita anggap berita tahayul, menjadi satu berita yang tidak ada porsi penting dalam hati kita. Problem, saudara, problem. Kita yang mempercayainya, yang disebut sebagai orang-orang benar, tapi sekarang menjadi orang-orang bodoh. Karena kita percaya kepada suatu hal yang tanpa dasar, tanpa bukti, dan kita disebut orang-orang yang percaya tahayul. Dunia memoking kita akan hal ini, mengolok-olok kita akan hal ini. Tapi mari kita merenungkan sekarang. Benarkah Alkitab tidak memberikan bukti? Benarkah Alkitab tidak memberi peringatan tentang hal ini? Ada saudara, tapi kita terlalu jauh dari kebenaran dan kita terlalu jauh dari memikirkannya. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 tadi peringatannya Petrus, saya bacakan buat kita sekali lagi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepada kamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Dari kedatangan yang pertama kami saksi matanya. Dan ketika dia datang sebagai Raja, itu bukan dongeng isapan jempol yang kami sedang beritakan. Itu satu hal yang sangat serius. Bahwa apa yang diberitakan bukan tentang hayalan-hayalan seperti konsep mitologi dalam agama-agama pada zaman itu. Di mana apa yang terjadi? Berita ini adalah berita yang benar-benar diberitakan dengan serius oleh para rasul dan gereja mula-mula. Dan demi berita ini saudara sekalian, mereka rela menderita dan mati. Kalau ini hanya cerita isapan jempol, siapa yang mau rela mati demi cerita omong kosong, dongeng nenek moyang? Saya percaya ini benar, saya rela mati untuk hal ini. Hanya demi dongeng, tidak ada orang yang mau melakukan itu saudara. Justru karena itu, karena ini kebenaran yang mereka alami, kesadaran tentang keselamatan satu-satunya di dalam jalan ini, maka mereka berani mati untuk hal ini. Dan tidak hanya itu, ketika terus diteruskan di dalam gereja-gereja mula-mula, ketika mereka dilemparkan di dalam kolosium dan segala macamnya, ini kan yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, ketika mereka menderita, apa yang menjadi pengharapan mereka? Ketika mereka harus dimakan oleh singa hidup-hidup, dibakar hidup-hidup di atas salib. Apa yang menjadi pengharapan mereka? Yohanes tulis, pengharapanmu lihatlah kepada Kristus yang akan datang. Apa poinnya? Di mana pengharapannya? Di mana kelegaannya? Saya sedang menderita, saya sedang disalibkan, keluarga saya sedang dibakar hidup-hidup, keluarga saya sedang dilemparkan di kolosium. Apa pengharapannya? Yesus datang kembali. Apa pengharapannya? Bahwa dunia bisa melakukan ini dan itu. Sangka mereka berkuasa, tapi sang raja akan datang untuk menghakimi dunia. Ini pengharapannya saudara. Maka sekaligus Tuhan menuntut pertanggungjawaban dari mereka orang-orang di dunia. Tapi jangan lupa Tuhan pun menuntut pertanggungjawaban dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Cara hidup yang seperti apa yang kita jalankan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Maka berita ini diteruskan kepada kita saat ini yang menerima berita untuk melihat bahwa kita adalah orang-orang yang juga mendapatkan keselamatan itu. Maka ketika kita mengatakan kita percaya dan beriman kepada berita ini, itu berarti kehidupan kita memasuki kehidupan yang dijalankan dengan kesadaran, dengan pengharapan kedatangan Kristus yang kedua. Maksudnya gimana? Terlalu teoritis. Begini. Saudara, kalau engkau benar-benar menerima berita Natal sebagai berita keselamatanmu, maka apa undangan dari berita Natal ini setelah engkau hidupi?
bahwa engkau akan hidup dengan proyeksi eskatologis. Bahwa engkau tidak akan menjadi orang yang sembarangan hidup. Karena engkau tahu anugerah itu telah penuh dalam hidupmu. Dan anugerah itu memimpinmu untuk melihat kepada kedatangan Kristus yang kedua. Sehingga engkau sadar penghakiman Tuhan akan tiba. Sehingga engkau tidak mungkin sembarangan dengan hidupmu. Ini yang diundang Tuhan untuk kita ngerti sebagai kehidupan kita sebagai orang Kristen. Anugerah tidak pernah mengabaikan tanggung jawab manusia. Anugerah tidak pernah membuat kita menjadi sembarangan hidup dalam dosa. Kemerdekaan yang telah diberikan Tuhan bukan kemerdekaan untuk terus hidup dalam dosa. Justru kemerdekaan itu menguduskan kita dan kekudusan itu membawa kita kepada kekudusan Allah yang begitu serius dan membawa kita kepada kesadaran akan murka Allah yang akan datang. Itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang tidak bisa sembarangan hidup. Artinya saya balikkan dengan kalimat negatif. Kenapa begitu banyak kita menjadi orang Kristen yang tetap terlalu gampang sembarangan hidup dalam dosa? Karena engkau tidak pernah sadar akan murka Allah yang terlalu serius. Nah ini yang diundang. Berita Natal, berita sukacita, and yet sukacita itu jadi pengharapan jaminan untuk kita tetap teguh berdiri untuk menyongsong penghakiman Allah yang datang. Ini tujuannya, ini makna dari tujuan pemaknaan berita Natal ada di dalam tradisi gereja. Sekali lagi, bukan untuk satu euforia senang-senang. Inilah yang didasari, yang disadari, yang dihidupi oleh gereja mula-mula saudara-saudara sekalian. Di dalam kesadaran hidup akan pengharapan eskatologis. Di dalam kesadaran hidup akan datangnya penghakiman Allah. Maka gereja mula-mula tidak hidup di dalam cara hidup yang sama dengan dunia. Tidak hidup dengan cara yang sembarangan. Menarik kalau kita melihat kepada kitab Korintus. Ketika jemaat Korintus yang sudah percaya lalu penuh dengan rupa-rupa karunia. Lalu hidup mereka begitu sembarangan. Apa yang ditegur oleh Paulus? Mereka dibawa kepada murka Allah, dibawa kepada penghakiman Allah. Dilihatkan kepada eskatologis. Jangan sembarangan. Maka dua pemaknaan eskatologis yang keliru yang sudah ditunjukkan oleh Alkitab. Semacam karena merasa sudah selamat tidak peduli dengan eskatologi murka Allah. Semacam lagi jadi kebablasan seperti yang di Bandung dulu. Karena sudah tahu Yesus mau datang maka jual semuanya, tinggal tunggu Yesus datang lalu nanti mereka akan diangkat. Ya ini dua-duanya jadi cara yang fatal memaknai. Bukan itu tujuannya, bukan itu undangannya. Melainkan kita dibawa kepada kesadaran. Saya ditebus di dalam Kristus yang telah datang, saya disucikan, dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Untuk sekarang saya hidup melangkah di dalam satu kehidupan yang kudus untuk kemuliaan Allah sambil menantikan penghakiman Allah datang ke tengah-tengah dunia. Ini cara hidup yang disetting Tuhan dalam hidup kita sebagai gereja. Dengan cara itulah hidup gereja mula-mula hidup dan dengan cara itulah mereka menjadi pengaruh bagi dunia. Karena mereka mengerti penghakiman Allah akan tiba. Bukan sebagai teror buat mereka, tapi sebagai sebuah kesadaran yang membuat mereka gentar dan tidak sembarangan hidup. Maka pertanyaannya sekarang bagian penutup renungan kita pada hari ini, saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi pemaknaan atas hidup kita? Apa yang menjadi dasar untuk kita melangkah? Saya pun harus merenungkan ini dalam hati saya, berapa serius saya menyikapi, berapa momen-momen saya lagi masih mengingat tentang penghakiman Allah yang membuat saya gentar, yang membuat saya semakin berpikir Tuhan harus kerjakan apa lagi, Tuhan harus melakukan apa lagi untuk memikirkan bahwa penghakiman Allah akan segera datang. Maka saya tidak bisa main-main, tidak bisa tunda-tunda. Harusnya ini cara hidup kita. Dengan cara itulah gereja tidak mungkin tidak, pasti akan menggoncang dunia. Tapi dengan cara kita berleha-leha untuk terus memikirkan tentang diri kita tanpa memikirkan tentang kedatangan Kristus, tidak mungkin gereja jadi pengaruh. Maka apa signifikansinya kalau Yesus datang kembali? Orang penting saja datang, kalau datang ke kota kita, bahkan kalau mau spesifik, kalau ada orang penting mau datang ke rumah kita siap-siap kan ya. Tidak usah presiden lah, tiba-tiba Pak Tong bilang, saya mau datang ke rumah Hiu. Oh setengah mati, semua orang harus bersihkan semua dan segala macam, harus saya bersikap dan segala macam. Masih patong loh saudara, masih patong. Kita gentarnya setengah mati kan ya. And yet kita tahu Tuhan sudah ulang-ulang bilang, aku segera datang. Masih lama. Ini kan yang kita lakukan. Dia datang dengan segala kekudusannya, dengan segala kemuliaannya dan dengan segala murkanya. Bagaimana mungkin kita tidak bersiap? Jika kita tahu Kristus segera datang,
tidak mungkin kita berani hidup sembarangan. Apa persiapannya? Ingat peringatan Yesus di dalam Matius pasal 25. Gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana sama-sama menunggu sang mempelai datang. Tapi yang ini tidak mempersiapkan diri. Karena tidak tahu mempelainya kapan datang, tunggu, mereka tidak mempersiapkan diri. Sampai malam, lalu api mereka mati. Mereka tidak bawa persiapan, tidur mereka. Tapi gadis-gadis yang bijaksana membawa persiapan minyak. Karena tunggunya tidak dikasih tahu berapa lama. Jadi lilin kandilnya sudah hampir mati. Isi lagi. Sehingga ketika sang mempelai datang, mereka siap dan mereka dibawa. Lalu orang-orang bodoh ini bilang, kenapa kami enggak ikut? Kami kan sudah siap-siap. Sama saudara, apa yang kau persiapkan dalam kehidupanmu ketika Kristus datang untuk menghakimi kita? Maka apa yang diperintahkan Alkitab untuk hal ini? Untuk kita menjadi orang-orang yang bersiap di dalam parousia kedatangan Kristus yang kedua. Dari ayat 2 Petrus tadi yang dikatakan, 2 perintah saja, niat begitu serius untuk menjadi undangan bagi kita di dalam memaknai Advent, mempersiapkan Natal. Apa tugas kita? Alkitab bilang 2 tugas penting di dalam kita mengingat akan kedatangan Kristus yang kedua. Pertama, menunggu. Kedua, mempercepat kedatangan itu. Kok konyol sekali, apa-apaan maksudnya Alkitab bilang ini. Tadi dari ayat yang kita baca, tunggu katanya. Yang kedua, saya bacakan sekali lagi ya, ayat 11 tadi dan 12. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan, tunggu dan mempercepat kedatangan hari Allah. Loh, jadi tugasnya apa? Tunggu dan mempercepat. Bagaimana dua hal ini bisa berjalan secara simultan? Tunggu itu kan pasif, mempercepat itu aktif. Jadi kita disuruh tunggu atau disuruh bergerak aktif mempercepat. Apa maksudnya? Nah ini yang kita renungkan secara singkat. Pertama saudara-saudara sekalian, di dalam panggilan kita sebagai orang percaya, kita tahu Yesus telah lahir dan kita tahu dia telah bangkit dan dia akan datang kembali menanti kedatangannya. Maka kita disuruh tunggu. Apa maksud kata menunggu? Menunggu adalah panggilan dari perjalanan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Bahwa kita telah ditebus, tapi belum disempurnakan sampai masuk kepada bumi yang baru, Yerusalem baru. Maka kita menunggu saat itu. Dan hanya Kristus yang mampu menggenapinya. Bukan karena kita bisa do something maka bumi menjadi baru. Atau bukan dengan gaya Elon Musk yang mengatakan bumi makin rusak, ayo kita bikin rumah di Mars dan segala macamnya. Bukan itu, bukan. Karena yang dikatakan adalah Tuhan akan menghakimi semuanya, akan menghukum dosa dan membaharui bumi ini menjadi bumi baru, Yerusalem baru. Itu prerogatifnya Kristus, maka kita harus menunggu. Tapi jemaat sekalian, di dalam undangan yang dikatakan kita menunggu, kita tidak dipanggil menunggu secara pasif. Melainkan menunggu dengan kata yang dipakai itu berjaga-jaga. Ini definisi dari menunggu. Matius 13 ayat 32 sampai 33. Markus 13 ayat 32 sampai 33. Matius 24 peringatan tentang akhir zaman ayat 42 dan Lukas 21 ayat 26. Semua peringatan berkata, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Apa artinya berjaga-jaga? Jadi orang parno. Enggak saudara, kata berjaga-jaga yang dipakai itu seperti seorang prajurit yang sedang berjaga di menara jaga. Kalau kita lihat nonton film-film tentang kaisar-kaisar begitu ya, kalau kerajaan itu ada benteng-bentengnya, nanti prajuritnya pegang tombak atau pegang apa, berjaga, kan diam kan ya, berjaga-jaga, itu posisinya berjaga-jaga. Loh apa itu kan pasif, ya sepertinya sedang pasif, tapi tidak saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh para prajurit itu, dia di dalam posisi mawas. Tidur pegang tongkatnya, tiba-tiba panah, jebret, matilah dia. Tidak, dia harus berjaga-jaga karena dia yang menentukan keselamatan seisi kota. Dari jauh dia sudah melihat ketika tentara musuh datang, dia harus pencet belnya untuk mengkonfirmasi seluruh prajurit bersiap. Atau tamu yang datang, atau ancaman yang datang dan segala macam. Ini posisi berjaga-jaga secara pasif and yet aktif. Ini undangan Tuhan di dalam keselamatan yang diberikan. Ya kita sudah diselamatkan,
Ya, Roh Kudus memimpin kita, tapi bukan berarti kita menjadi robot yang dikontrol, remote control. Bukan, tapi undangan ketika kita telah ditebus, kita dipanggil untuk berjaga-jaga. Menjadi orang yang terus mawas diri, melihat realitas dunia. Tapi kita hanya terus melihat, oh dunia nikmat, kita tidak sadar, kita tidak mau berjaga-jaga. Maka kita akhirnya ditelan oleh dunia, kita akhirnya hidup kompromi dengan cara hidup dunia. Yang sepertinya kita percaya Yesus, tapi cara hidup kita tidak beda dengan dunia. Tapi kita bilang kita Kristen. Kristen apa saudara? Kristen apa? Maka inilah yang disebut dengan hati yang berjaga di dalam pengharapan eskatologis. Saya sadar saya sudah ditebus dan saya sadar penghakiman Allah segera datang. Bagaimana mungkin saya sembarangan hidup? Berjaga-jagalah. It's our calling. Ini peringatan dari Advent. Maka ketika musuh menyerang, ketika dunia datang berusaha menipu kita, seluruh kebenaran itu menjadi kacamata kita untuk menolak apa yang dikatakan oleh dunia. Justru disitulah kita menjadi orang yang disebut waspada, tidak sembarangan, tidak bersantai-santai hidup, dan seketika apapun terjadi, kita tidak mati konyol ditelan oleh dunia. Ini callingnya. Inilah satu aspek dari kehidupan Kristen yang tidak boleh kita lupakan. Kehidupan di dalam penantian, dalam pengharapan akan Maranatha, membawa kita kepada kesadaran berjaga-jaga. Artinya apa saudara sekalian? Hidupmu tidak menjadi hidup yang sama dengan dunia. Justru ini penghiburan buat kita, bukan jadi teror. Oh kalau gitu, kalau aku gak berjaga nanti akhirnya keselamatanku hilang, mati masuk neraka. Bukan. Oh kalau gitu ya sudah, enggak usah berjaga-jaga toh sudah selamat. Bukan, justru penghiburannya apa? Di dalam segala realitas dunia yang rusak, di dalam dunia yang terus melawan Tuhan, kita sadar kita dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah, yang dimana kita dipimpin oleh Roh Kudus dengan iman, maka kita sadar di tengah-tengah itu akan ada tantangan dari dunia yang akan membuat kita menderita dan segala macam, dan kita lemah. Tapi dengan kesadaran terus menempelkan diri kepada Allah, bergantung kepada Allah, disitulah kita sadar kita tetap ada di dalam rencana kekalnya Allah untuk menggenapi maksud Allah. Ini pengharapannya, ini yang disebut berjaga-jaga. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kesadaran terus menempelkan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, berjaga-jaga menunggu. Yang kedua, kita dipanggil untuk mempercepat kedatangannya. Apa maksudnya mempercepat kedatangan Allah? Saya bacakan sekali lagi ayat 12 itu. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Bagaimana kita bisa mempercepat? Bukankah tadi itu kedatangan bumi baru Yerusalem baru itu adalah prerogatifnya Kristus? Dengan posisi apa kita bisa mempercepat kedatangannya? Apa maksud kata mempercepatnya? Inilah yang disebut di dalam ayat 11 tadi. Memberikan peringatan yang sangat serius bagi kita. Untuk menyadarkan kita betapa suci, berapa suci dan salehnya hidup kita seharusnya menjadi orang tebusan. Ini panggilan gereja dalam kesadaran eskatologis yang sangat serius. Dengan cara itulah kita mempercepat kedatangan Kristus. Maksudnya bagaimana? Saudara sekalian, dalam kesadaran kesucian kita bergerak aktif untuk menyatakan shalom itu bagi dunia. Dengan cara menjalankan kesalehan hidup sebagai gereja dalam persekutuan, kita bergerak aktif untuk menyatakan Injil Kerajaan Allah bagi dunia. Sehingga dengan cara itu dunia makin mendengar Injil, kaum pilihan Allah digenapi, dan penghakiman Allah semakin dinyatakan di tengah-tengah dunia. Sehingga ketika Yesus datang kelak, tidak ada alasan bagi mulut dunia untuk berkata, kami enggak tahu, kami enggak dengar. Justru kita sebagai wakil Allah menyatakan, mendeklarasikan Injil seperti pedang bermata dua, di mana Injil melahirbarukan kaum pilihan Allah, dan Injil yang orang-orang yang mengeraskan hati terhadap Injil akan menerima penghakiman Allah. Ini calling kita. Maka penginjilan bukan hanya sekedar setting untuk pokoknya sebagai kewajiban, tapi sebagai tanda dari kita secara aktif mempercepat kedatangan Kristus yang kedua. Maka kerajaan Allah sudah ditegakkan dengan cara apa? Dengan hadirnya gereja. Nah ini yang disebut, hadirkah kita sebagai gereja? Di dalam pembahasan kita di dalam Kisah Para Rasul, ini undangannya. Maka setting yang dilakukan Kisah Para Rasul jemaat mula-mula adalah setting kesadaran akan eskatologi, setting mempercepat kedatangan Kristus. Dengan cara hidup berpegang kepada firman, dengan cara hidup menjadi saksi dari firman. Inilah pesan dari Advent itu saudara sekalian. Kristus sudah dekat, maka
undangannya tadi ayat yang 19 dari 2 Petrus 1 itu tadi. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Kalau engkau berpegang kepada firman, itu seperti pelita yang mencahayakan tempat yang gelap. Dan kalau kita menjadi pewarta firman di tengah-tengah dunia yang gelap, kita menjadi pelita mempercepat kedatangan Kristus datang ke dunia. Ini panggilannya. Maka gereja berespon dengan menghidupi terang, menghidupi pekerjaan siang katanya. Tidak menunda-nunda waktu, tidak tersembunyi. Dan menjadi hidup yang bermurah hati, menjadi saksi bagi dunia. Cara hidup yang berkorban, cara hidup yang memberi diri, cara hidup yang melayani Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Melalui pekerjaanmu, melalui cara hidup rumah tanggamu. Ini cara hidup kita. Ini cara panggilan Tuhan men-setting kita sebagai gereja. Sehingga kita hidup membawa shalom ke dalam dunia. Kita dipanggil sekali lagi saudara untuk membawa terang bagi mereka yang hidup dalam gelap. Jangan tunda. Mungkin engkau takut, mungkin engkau tidak tahu caranya. Tapi mari belajar untuk terus menjalankan kekudusan hidup. Berjaga-jaga, melalui itu engkau menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Tapi kembali, kalau hidup kita sendiri tidak beres, kalau kita sendiri terus mau kompromi dengan dosa, berjaga-jaga saja kita tidak kerjakan, bagaimana kita mempercepat kedatangannya? Bagaimana kita jadi saksinya? Maafkan saya pakai kalimat yang terlalu kasar. Jangan-jangan kita yang akan menerima penghakiman Allah itu. Sangka kita Kristen, tapi kita tidak punya hati untuk mengerti tentang kebenaran. Apa arti kita menjadi Kristen? Maka Advent membawa kita untuk melihat ke belakang berita Natal, pengharapan kita dia telah mati dan menebus kita. Tapi Advent mengundang kita untuk melihat ke depan, bahwa kita dilahirkan sekarang, tetapi kita dilahirkan untuk masa depan. Itu sebab tidak ada alasan untuk kita menyerah kepada hal-hal yang sementara dan cemar, untuk kita mencemplungkan diri kita untuk hidup dengan cara dunia hidup. Tidak ada alasan saudara. Di dalam penebusan Kristus, melihat kepada penghakiman Kristus yang kedua, kedatangan yang kedua, maka membawa kita kepada kesadaran hidup yang kudus, sebab Allahmu adalah kudus. Maka mari arahkan hati dan matamu kepada hal-hal yang kekal, yang kita tahu bahwa kita telah dijamin di dalam Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus untuk masuk kepada bumi baru, Yerusalem baru. Karena itu sadarlah bahwa satu atribut yang telah begitu mulia diberikan Tuhan kepadamu, maka jangan cemari dan jangan berlaku sembarangan. Kita tidak boleh mengabaikan kesadaran akan kedatangan Kristus yang kedua, sehingga kita tidak menjadi sembarangan, tapi dengan menyadarinya melatih kegentaran untuk tidak menjadi orang-orang yang abai, tapi menjadi orang-orang yang terus waspada, berjaga-jaga, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Ini yang membuat kita secara aktif menunaikan tugas panggilan kita yang telah dipercayakan Allah kepada kita untuk menjadi duta Injil, membawa kabar baik bagi dunia, menjadi terang. Mari kita berdoa. Apa arti Natal bagi kami? Selama ini kami merayakan, tapi sekarang kami boleh dibawa kepada satu kesadaran. Advent minggu pertama, Natal membawa kami kepada pengharapan untuk menjalankan hidup kami, menyadari, menyongsong hari penghakiman yang akan dibawa oleh Kristus. Tuhan sadarkan kami sehingga kami tidak sembarangan hidup. Berapa lama kami bilang kami menjadi Kristen tapi kami hidup sama dengan dunia. Berapa lama kami menjadi orang-orang yang mengingat kasih Kristus yang inkarnasi, tapi melupakan murka Allah yang akan datang menghakimi dunia yang berdosa. Kalau kami sadar kami telah ditebus, Tuhan minta belas kasih-Mu, kami mohonkan, sadarkan kami untuk memegang, untuk berjalan di dalam kekudusan yang telah Kau berikan kepada kami. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang berlaku sembarangan, kami tidak menjadi hidup sama dengan dunia, kami tidak menjadi orang-orang yang hidup mendukakan hati Tuhan, kami tidak menjadi orang-orang yang mempermalukan nama-Mu. Tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang berjaga-jaga, berjalan dalam kebenaran untuk menjadi pewarta kebenaran. Biarlah kami orang-orang yang dipenuhi dengan shalom untuk membawa shalom bagi dunia. Biarlah kasih Allah, kebenaran Allah, kekudusan Allah
boleh sungguh-sungguh kami pancarkan, sehingga dengan sikap sedemikianlah kami mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Kristus yang kedua. Dan dengan cara yang seperti itulah dunia tidak bisa lari dengan memandang kami gerejamu, memandang kemuliaan Allah dipancarkan melalui kami gerejamu. Sebegitu seriusnya panggilan yang kau berikan kepada kami, dan inilah momen untuk kami renungkan sekali lagi di dalam mempersiapkan diri kami kepada Natal, meneguhkan hati kami untuk menjadi hidup benar di hadapan Allah dan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.